pepatah gini, sebelum pelihara ikan, peliharalah airnya dulu. Jadi ikan itu kan hidupnya di air, penyakit itu datangnya dari air. Ikan mati kebanyakan, hampir 90% lebih itu dari kondisi air, kualitas air. Mungkin kalian yang berada di perkotaan pakai air PDAM, merawat air dulu sebelum merawat ikan. Karena ada kandungan klorin, kaporit, kalau dari air PDAM itu menetralkan itu seperti apa. Saya itu pasti ikan mati, yang saya lihat itu airnya. Suhunya rendah, ikan ini nggak cocok di air yang suhu rendah. Amoniaknya terlalu tinggi, gas beracunnya terlalu tinggi, karena mungkin kotoran ikan. Yang diganti airnya, bukan ikannya yang diganti. Kita harus tahu dulu, peliharalah airnya, sifat ikan itu seperti apa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azam Bakhor Zaidi, selaku Direktur di CV Molijaya Indonesia, bergerak di bidang usaha sektor perikanan, khususnya ikan hias, air tawar. Nah, ikan hias yang kami budidaya di sini ada ikan moli seperti namanya, juga ada ikan cupang, ikan koi. Ini mau mengembangkan beberapa jenis ikan hias lagi seperti ikan glowfish, terus danio dan lain sebagainya. Pembentukan usaha ini sebenarnya saya udah keturunan keempat, jadi privilege saya tinggal meneruskan. Tapi dari mbah saya, mbah buyut saya itu pembenihan ikan konsumsi seperti ikan lele, ikan bader atau ikan tawes, ikan tombro, ikan gurami, ikan nila, seperti itu. Jadi mbah buyut saya sampai ke bapak saya almarhum itu fokusnya pembenihan ikan konsumsi, dan itu tenaganya butuh banyak. Nah, pada waktu itu saya juga nyambi kuliah, terus nggak punya waktu banyak, akhirnya cari alternatif ikan yang bisa dibuat nyantai. Apa ya istilahnya? Kebablasan loh, kok enak ikan hias itu. Nah, seperti itu. Bisa disambi, terus perawatannya nggak serumit ikan konsumsi seperti pembenihan ikan lele. Nah, seperti itu. Privilege-nya saya dan secara luas orang Kediri itu tanpa budidaya itu sudah bisa memasarkan ikan hias, karena di Kabupaten Kediri ini adalah sentra atau gudangnya ikan air tawar, entah itu ikan konsumsi maupun ikan hias. Jadi akhirnya fokusnya saya itu nggak hanya budidaya tapi memasarkan. Bahkan sampai sekarang itu fokusnya adalah marketing ikan hias. Dari mbah buyut saya sampai bapak saya itu kan hanya sebagai petani ikan. Jadi tidak memasarkan, diambil tengkulak, istilahnya konvensional banget. Tadi saya, akademisi saya itu saya kawinkan bagaimana itu biar masuk ke ikan. Fokus ke digital marketing perikanan. Adanya teknologi di era digital ini enaknya pembayaran transfer, pakai payment gateway, terus pemasaran ke luar negeri itu pakai PayPal. Hal-hal seperti itu sekarang dipermudah. Kesulitan awal-awal itu memasarkan. Sebenarnya di memasarkan bagaimana ikan hias ini bisa dikirim sampai ujung Indonesia, ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, itu gimana? Awal-awal terjun di dunia pemasaran ikan hias, ikan mati, nyampe mati. Padahal gak terlalu lama di perjalanan mati. Nah, mungkin packingannya kurang safety, seperti itu. Alhamdulillah masalah itu, kendala itu, kesulitan itu kami atasi. Ikan itu kan ada nyawanya ya. Jadi walaupun di dunia ikan hias itu yang dimainkan itu bukan tenaga okolnya, tapi juga akal dan perasaan dan rasa. Karena itu insting merawat ikan hias terutama yang cupang seperti ini kan kecil-kecil ya. Jadi bukan tenaga otot yang dipakai, tapi kejelian bagaimana sifat ikan itu. Ikannya kedinginan, ikan mojok, ya berarti itu harus diganti air atau disirkulasi, karena selain kedinginan itu pasti kekurangan oksigen. Jadi digerojok seperti video ini tadi. Nah, terus digerojok, terus nanti kan kalau air bergerak langsung dari sumur, dari pompa air itu kan menambah pasokan oksigen. Setiap jenis ikan memiliki sifat dan perlakuan berbeda. Jadi makanya yang dipakai itu rasa dan bagaimana insting kita melihat ikan itu.
pepatah gini, sebelum pelihara ikan, peliharalah airnya dulu. Jadi ikan itu kan hidupnya di air, penyakit itu datangnya dari air. Harus pelajari airnya dulu. Kita tahu sifat ikan, oh kalau ikan cupang ini air itu harus baru. Terus kalau koi yang kecil, kalau kena air baru malah mati. Kita harus tahu dulu, peliharalah airnya, sifat ikan itu seperti apa. Ikan mati kebanyakan, hampir 90% lebih, itu dari kondisi air, kualitas air. Jadi seperti itu. Mungkin kalian yang berada di perkotaan pakai air PDAM, merawat air dulu sebelum merawat ikan. Karena ada kandungan klorin, kaporit, kalau dari air PDAM itu menetralkan itu seperti apa. Nah, kalau mungkin teman-teman itu punya kolam di perkotaan atau botol-botol toples-toples cupang, itu air itu harus diendapkan selama 3 hari diberi aerator. Pergerakan air itu akan menetralkan klorin itu. Jadi saya itu pasti ikan mati yang saya lihat itu airnya. Suhunya rendah, ikan ini nggak cocok di air yang suhu rendah. Amoniaknya terlalu tinggi, gas beracunnya terlalu tinggi, karena mungkin kotoran ikan. Yang diganti airnya, bukan ikannya yang diganti. Tim Moli Jaya itu saya latih itu, kalau ada masalah cepat selesaikan. Jangan lebay, jangan kelemar-kelemar. Nah, seperti itu. Karena kelemar-kelemar itu butuh waktu banyak. Ikannya selak mati, Mas. Nah, di situ. Jadi jangan lebay. Wah, ini ikan, waduh, ini pengiriman mati. Ya wis, ayo selesaikan. Saat itu juga minta maaf ke customer, akan kami perbaiki, ikan diganti. Ya, seperti itu. Nah, jangan disesali, harus diperbaiki. Istilahnya gitu. Awal mula masuk nama Moli Jaya karena usaha atau sektor ikan hias yang pertama kali kami budidaya jenisnya adalah ikan moli. Kenapa? Ya saya yang sebutkan tadi, ikan moli itu kan ditinggal tidur jadi banyak. Istilahnya tuyul. Itu ikan moli itu kan live bearer, jadi ditinggal tidur, koloni, kawin, besok udah keluar anak. Jadi per hari, per pagi hari kami serok ikan moli itu ribuan ekor setiap hari. Kenapa kami nggak pakai nama Cupang Jaya atau Koi Jaya? Enggak, karena awal mula terbentuknya Moli Jaya itu adalah disejahterakan dengan ikan moli. Istilahnya iwak cetul. Bagi orang-orang pakan predator loh, tapi itu menjadi berkah bagi kami untuk awal-awal. Terus ikan moli, terus permintaan pasar ternyata ikan cupang, ikan koi, ya udah kami budidaya. Selama kami mampu dan kami masih mau belajar. Tadi kan ngomongin pasca pandemi ya. Pandemi itu tahu sendiri cupang naik semua kalangan, mulai dari anak SD sampai artis, selebriti itu kan mainnya itu cupang waktu itu. Nah, saya juga ngikutin pasar, ternyata meledak. Setelah pandemi, new normal, itu bagi kami tambah berkah. Yang lain apa? Pensiun. Otomatis kompetitor di Moli Jaya ini di dunia ikan cupang, nggak ada kompetitor. Yang lain pensiun, pada sibuk mikirin harga cupang, harga turun, cupang, harga turun. Kembali ke profesi semula, bagi kami tetap stay di sini. Malah dulu produksi kami itu awal-awal itu cuma 100 atau 200 ekor. Sekarang per minggu itu bisa mencapai 15.000 minim. Kalau cupang mulai dari kecil sampai panen itu cukup waktu 3 bulan. Jadi 3 bulan itu sudah bisa dipasarkan. Jadi kalau kami di sini itu sistemnya rolling, jadi ada berapa? Sekitar 15 kolam itu ya di rolling. Bagaimana biar 3 hari sekali itu bisa panen. Jadi di Moli Jaya ini masalah cupang itu ada beberapa size, beberapa ukuran. Mulai dari S+, terus M, L, XL. Permintaan pembeli itu minta S. Ya udah di botol ini di kolam 2 bulan, di sini cuma 1 minggu berangkat. Seperti itu. Kalau L di botol seperti ini itu memakan waktu 25 hari. Tergantung permintaan pasar. Terus terang aja, naikin viewer.
Jadi harus viral dulu. Kalau ngomongin rahasia itu, usaha di dunia digital marketing memasarkan pakai digital itu sulit. Satu itu harus ada pembeda. Jangan menjadi yang terbagus, jadilah yang terunik. Nah, bagi-bagi itu adalah langkah kami, strategi kami untuk menjadi yang terunik. Anggap aja bagi-bagi ikan senilai uang 1 juta. Baliknya pasti 100 juta. Kalau mikir keunikan, tapi kalau mikir aku harus yang terbaik, harus yang nomor 1, kalian berat. Proses marketing kan gitu. Jangan berpikiran bahwa sekarang itu harus laku. Jangan. Tapi bagaimana PR pertama itu orang-orang itu tahu usaha ini, usaha Moli Jaya. Terus yang kedua, tahu bagaimana Moli Jaya ini jualan apa, tahap selanjutnya itu baru beli. Di TikTok itu viral dulu, entah beli entah enggak, yang penting viral. Nah, seperti itu PR pertama awalnya. Karena kalau dipikir ya, kalau di-compare, maaf ya, bukan mendiskreditkan orang yang jualan pakai kayu sepeda. Anggap aja nih, orang jualan ikan, mungkin tahu yang di gerobak ngayu sepeda ontel. Diketahui orang, dilihat orang, 5.000 orang itu butuh berapa kilometer dia mengayuh sepeda. Tapi pakai media sosial, entah itu Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, satu kali upload, bikin video setengah menit, jutaan orang yang melihat. Viewer kami satu hari itu bisa jutaan. Bayangkan kalau saya mengayuh sepeda, butuh sini Surabaya, mungkin Kediri Surabaya itu baru dilihat, itu belum tentu ada yang beli. Jadi setiap hari, langkah demi langkah, setiap jengkal kaki itu wajib dikontenin. Pasti semua usaha kan nggak mungkin kan nggak ada batu terjal. Tahun kemarin, tahun 2022, waktu itu musim bediding. Musim bediding itu kalau siang panas, kalau malam itu dingin. Bukan hujan ya, tapi dingin yang dingin kering seperti itu. Kalau di Kediri ini, ikan itu stres dan kaget. Ikan cupang sekitar 55.000 itu mati dalam 1 malam. Di total ya kalau cupangnya 2.000-an ya hampir 100 juta. Dari sini dapat pembelajaran baru. Oh, kalau musim bediding harus diapain? Kalau di kami setiap habis maghrib, kalau musim bediding seperti ini harus digerojok itu sampai nanti jam 12 sampai jam 12 malam. Itu nanti ada timernya. Nah, seperti itu. Untuk menambah pasokan oksigen, untuk nambah suhu itu biar stabil. Karena kalau air seharian kena angin, itu rasanya dingin banget kalau di kolam. Jadi ada sirkulasi air masuk dan air keluar. Setiap malam, setiap hari. Mungkin listrik membengkak, iya. Tapi ikan itu aman. Jadi setiap bulan, waktu pembukuan bulanan, saya ada 10% itu untuk biaya error. Untuk biaya error ini maksudnya kalau ada kematian ya itu buat nutup. Jangan dibuat malah, oh untung besar, dibuat leha-leha. Oh sumama ada kematian, ada gagal panen, ada ketika pengiriman itu mati, kita harus menggaransi. Nah seperti itu ada biaya tersendiri, kami sisihkan. Kalau kalian pengen budidaya cupang, itu enak. Jadi bisa pakai botol-botol bekas. Jadi kami itu istilahnya guyonannya pengumpul barang rongsokan. Tapi barang rongsokan botol air mineral bekas ini disulap bagaimana menjadi aset usaha. Seperti itu. Kami sudah ini punya botol di belakang-belakang ini, belum lagi yang di sana itu sekarang udah 30.000 botol. 30.000 botol, anggap aja ini ikan cupangnya yang paling murah aja 2.000-an sudah berapa? 60 juta. Itu per bulan. Kalau menurut weton itu nggak cocok kerja di air. Tapi ya kalau dipelajari itu bisa kok. Semua, apalagi ini kan bisa dilihat dengan panca indera, itu bisa dipelajari. Yang penting jangan kapok, dibuat happy aja, ada masalah ya langsung dicari solusinya. Kalau harapan perikanan di Indonesia itu harus bisa ekspor lebih maju dibanding tahun-tahun ini. Karena di Indonesia, kalau ngomongin Indonesia, geografinya kan ngeri, luas, terus namanya negara kepulauan. Kalau ngomongin ikan, airnya pasti juga melimpah dan berkualitas. Ya itu harus yang kami genjot. Yang lain-lain harapannya, yang penting 1 tahun ini target terselesaikan, bisa ekspor setiap hari, seperti itu.